Pernah nggak kalian tuh pengen banget jago di suatu skill, tapi merasa stuck karena nggak tahu mulai dari mana? Mungkin kalian pikir nih butuh waktu bertahun-tahun buat bisa mahir. Tapi tunggu dulu, bayangkan kalau kalian bisa menguasai skill baru dari nol hanya dalam 30 hari. Ya, 30 hari. Bukan omong kosong, tapi pendekatan brutal yang terbukti. Jadi di video kali ini kita bakal bongkar caranya langkah demi langkah biar kalian bisa jago dalam sebulan. Dan kita mulai dari fondasi paling penting, yaitu mindset dan juga persiapan. Pertama, kita style mindset dulu. Kalian harus berhenti bikin alasan, saya nggak punya bakat atau saya terlalu sibuk. Stop. Kalian nggak butuh bakat, kalian hanya butuh rencana dan juga disiplin. Dan dalam 30 hari dengan 6 jam belajar setiap hari, kalian bisa capai level kompeten di skill apapun. Misalnya, pemrograman Python. Kenapa Python? Karena skill ini terukur, banyak dicari dan punya hasil nyata. Seperti bikin aplikasi sederhana. Tapi ini bukan soal Python doang. Pendekatan ini bisa dipakai untuk skill lain dari desain grafis, bahasa asing. Kuncinya itu fokus pada hasil, bukan proses panjang. Sekarang, kita bicara tentang persiapan. Tanpa fondasi yang kuat, rencana kalian bakal ambiar. Pertama, pilih skill yang jelas. Jangan cuma bilang, saya mau jago coding, tapi tetapkan saya mau bikin aplikasi to-do list dengan Python. Spesifik. Lalu siapkan alatnya. Kalau kalian pilih Python, unduh Python 3 dan install Visual Studio Code. Bikin ruang belajar yang bebas distraksi. Matikan notifikasi HP. Jauhkan media sosial, terus komitmen itu wajib. Luangkan 6 jam sehari, misalnya 4 jam pagi dan 2 jam untuk malam. Gak bisa, cari waktu dengan potong scrolling TikTok. Serius, waktu itu ada kalau kalian mau. Jadi sebelum kita lanjut ke rencana harian, pastikan kalian punya mindset, gak ada alasan, cuma aksi, siapkan alat, pilih skill, dan komitmen 6 jam sehari. Karena itu langkah pertama menuju keberhasilan kalian. Kalau alat sudah di tangan dan juga komitmen sudah dikunci, tapi pertanyaannya gimana caranya belajar skill baru dari nol biar cepat jago dalam 30 hari? Jawabannya ada di struktur harian yang brutal dan juga teknik belajar super efektif. Bayangkan deh, kalian lagi belajar coding Python 6 jam sehari, kedengarannya banyak, tapi kita bagi biar nggak bikin pusing. Ini strukturnya. 1 jam teori, 2 jam latihan, dan juga 2 jam bikin proyek, dan 1 jam untuk review. Pagi, mulai dari jam 8, luangkan 1 jam buat pelajari konsep dasar. Misalnya, apa itu variabel atau loop. Baca dari sumber terpercaya seperti buku Automate the Boring Stuff with Python, atau kursus online gratis. Catat poin penting, tapi jangan kebanyakan teori. Lalu, jam 9 sampai jam 11 latihan keras. Buka platform kayak HackerRank atau Code Academy. Kerjain 15 sampai 20 soal coding. Jam 11.30 sampai jam 1.30 siang, terapkan apa yang kalian pelajari ke proyek kecil. Misalnya, bikin kalkulator sederhana. Terakhir, malam jam 7 sampai jam 8, review kode kalian. Cari error dan juga perbaiki. Struktur ini bikin kalian gak cuma paham tapi juga bisa bikin sesuatu yang nyata setiap hari. Sekarang, biar belajar kalian ngebut, kita pakai 4 teknik ilmiah. Pertama, aktif recall. Setelah baca teori, tutup buku dan tulis ulang konsep itu dengan kata sendiri. Misalnya, jelasin apa itu fungsi Python tanpa ngintip catatan. Ini bikin otak kalian kerja keras dan ingat lebih lama. Kedua, space repetition. Pakai aplikasi Anki, bikin kartu hafalan buat sintaks Python. Kayak apa output dari print 2 plus 3? Luangkan 15 menit sehari buat review kartu itu. Ketiga, deliberate praktik. Fokus ke kelemahan kalian. Kalau kalian sering salah di loop, kerjain 50 soal loop sampai jago. Terakhir, Feynman teknik. Ambil konsep rumit, misalnya disk compression, dan jelaskan ke teman imajiner seolah dia nggak tahu apa-apa. Tulis penjelasan di kertas. Kalau masih bingung, berarti kalian belum paham. Pelajari lagi. Contoh nyata, saat belajar Python, saya pakai Anki buat hafal perbedaan list dan juga tuple setiap hari. Saya kerjain 10 soal lead code, fokus ke topik yang bikin saya stuck, kayak string manipulation.
Hasilnya, dalam seminggu saya sudah belajar bikin program kecil tanpa buka Google tiap menit. Kalian juga bisa. Alat bantu kayak LeetCode, HackerRank, atau Code Academy ini wajib, karena mereka kasih latihan interaktif dan juga feedback langsung. Satu lagi, konsisten adalah nyawanya. Nggak ada hari libur dalam 30 hari ini. Kalau capek, pakai teknik Pomodoro. 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Matikan notifikasi HP, jauhkan distraksi. Ingat, setiap jam-jam kalian investasikan bikin kalian lebih dekat ke mastery. Selanjutnya kita bakal masuk nih ke rencana minggu pertama, di mana di sini kita bakal bangun fondasi skill yang lebih kuat. Untuk minggu pertama, untuk bangun fondasi skill, kita pakai contoh pemrograman Python lagi, tapi pendekatan ini bisa kalian terapin ke skill lain. Karena minggu 1 itu adalah kunci. Kalau fondasinya goyah, kalian bakal kesulitan. Jadi ikutin langkah ini dengan serius. Hari pertama, kalian masuk ke dasar-dasar Python. Pagi jam 8, pelajari variabel dan juga tipe data, seperti angka, teks, dan juga list. Baca bab pertama, Automate the Boring Stuff with Python, atau kursus gratis di Code Academy. Catat poin kunci. Jam 9 sampai jam 11, kerjain 20 soal variabel di Code Academy. Jangan cuma ngetik kode. Pahami kenapa kode itu jalan. Siang, bikin proyek kecil, kalkulator sederhana yang bisa tambah kurang kali bagi. Contoh, kode kalian bakal minta 2 angka dari user, lalu kasih hasilnya. Ini bikin kalian ngerti cara kerja input dan juga output. Hari kedua, pelajari if else dan juga loop kayak for dan while. Ini buat ngontrol alur program. Latihan, selesaikan 15 soal loop di HackerRank. Siang, bikin game tebak angka. Program pilih angka acak, user tebak sampai benar. Hari ketiga, fokus ke fungsi. Pelajari cara bikin fungsi dengan parameter dan juga return. Latihan, tulis 5 fungsi sederhana, misalnya fungsi buat hitung kuadrat. Proyek, bikin konverter suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Hari keempat, pelajari list, tuple, dan juga dictionary. Kerjain 10 soal manipulasi list. Lalu bikin proyek daftar belanja yang bisa nambah, hapus, atau edit item. Hari kelima, pelajari error handling pakai tree except. Ini penting buat bikin program nggak crash. Latihan debug 5 kode yang sengaja error. Proyek, bikin program yang validasi input user, misalnya cuma terima angka. Hari ke-6, review semua konsep minggu 1. Selesaikan 10 soal campuran di LeetCode. Lalu bikin proyek to-do list sederhana. Terakhir, hari ke-7, uji progres kalian. Buka HackerRank, selesaikan 15 soal dasar Python, target 80% jawaban benar. Rata-rata 10 menit per soal. Catat waktu dan bandingkan nanti. Tips penting itu, setiap error yang muncul jangan panik. Cari tahu penyebabnya di Google atau Stack Overflow. Misalnya, kalau kode kalian kasih type error, cek tipe data yang salah. Debugging ini bikin kalian belajar cepat. Minggu 1 ini adalah fondasi. Jangan buru-buru ke topik rumit sebelum kalian paham dasar. Dengan 6 jam sehari, kalian bakal punya skill yang solid untuk lanjut ke algoritma dan juga proyek besar. Setelah kalian melewati minggu 1 dengan fondasi yang kuat, sekarang kita masuk ke fase krusial, menjaga momentum dan juga mengatasi hambatan di minggu 2 dan juga 3. Ini saatnya kalian naik level, dari dasar ke skill yang lebih kompleks, sambil tetap konsisten meski tantangan mulai muncul. Kita pakai contoh Python lagi, tapi tips ini universal untuk skill apapun. Minggu 2, kalian masuk ke struktur data dan juga algoritma dasar. Hari pertama, pelajari list comprehension dan juga set. Lalu kerjain 10 soal di HackerRank. Proyek, filter data unik dari daftar. Hari berikutnya, pelajari rekursi dan juga fungsi lambda. Bikin program factorial rekursif. Lalu pelajari sorting dan juga searching. Implementasikan bubble sort dan juga binary search. Bikin proyek urutan daftar nama. Minggu 3, naik ke pemrograman lanjutan. Pelajari library seperti Pandas untuk analisis data. Bikin proyek analisis CSV sederhana. Pelajari UOP, buat kelas untuk simulasi bank. Jangan lupa regular expression untuk validasi email atau fill when or
O untuk log aktivitas. Setiap hari ikutin struktur 6 jam, 1 jam teori, 2 jam latihan, 2 jam proyek, dan 1 jam review. Tapi di fase ini hambatan pasti akan datang. Kalian mungkin bosan, stuck di error, atau merasa capek. Solusinya, pertama, lawan bosan dengan variasi. Kalau jenuh ngoding, ganti latihan dengan proyek seru, seperti bikin sistem manajemen inventaris dengan UOP. Kedua, atasi error kompleks. Kalau kode nggak jalan, cari di Stack Overflow atau tanya ke komunitas online. Pengukuran progres tetap kunci. Di minggu kedua, selesaikan 10 soal medium di HackerRank, target 70% benar. Rata-rata 8 menit per soal. Di minggu ketiga, naik ke 80% benar, 6 menit per soal. Setiap proyek harus fungsional. Jalankan kode, pastikan nggak crash. Catat log harian, berapa soal selesai, waktu, dan juga error yang kalian atasi. Momentum adalah nyawa. Di fase ini, bayangin kalian lagi lari maraton. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau merasa lambat, ingat setiap soal yang kalian selesaikan, setiap error yang kalian perbaiki, bikin kalian lebih dekat ke mastery. Setelah kalian melewati semua tadi, sekarang adalah momen untuk unjuk gigi. Setelah 30 hari kerja keras, saatnya bikin proyek akhir dan buktikan kalau kalian jago. Pakai contoh Python lagi buat aplikasi CLI, misalnya pelacak keuangan yang catat pemasukan dan pengeluaran. Tulis kode rapi, dokumentasikan, dan uji sampai berfungsi. Lalu presentasikan ke teman pakai Feynman teknik. Jelasin proyek kalian seolah mereka nol pengetahuan. Ini bikin kalian paham lebih dalam. Ukur keberhasilan kalian. Juga selesaikan 5 soal di hard code, target 60% benar. Bandingkan waktu pengerjaan dengan minggu pertama. Kalian pasti jauh lebih cepat sekarang. Catat semua proyek dan soal yang udah kalian taklukkan. Kalian sekarang kompeten setara junior developer.